seksualitas seorang manusia ini atau seseorang ini ya dia terganggu gitu atau merasa nggak nyaman gitu. Menurut saya emang apa ya, secara nggak secara nggak sadar ya, secara nggak sadar itu kita pun mungkin saja juga melakukan pelecehan seksual itu, seperti kayak hai cantik ya gimana gini. Nah itu juga itu kan, nah apalagi di media sosial tuh istilahnya jempol kita nih lebih ringan lah gitu kan, sekarang kan lebih ringan gitu, apalagi dengan adanya gadget kayak informasi-informasi lain. Kemarin tuh saya lihat berita di Transjakarta itu ada stasiun sih apa namanya, halte atau maupun yang lainnya itu ada posko pengaduan gitu buat apabila dilecehkan atau apa, itu bisa ke situ sih ngadunya gitu atau lapornya, atau yang kedua bisa ke kepolisian terdekat, polsek terdekat maupun polres kayak gitu. Itu juga, atau juga sekarang Komnas Perempuan dan Anak itu udah buka kanal pengaduan online gitu. Jadi bener-bener sekarang gampang gitu. Jadi kita ya jangan takut atau panik gitu ketika kita keluar rumah atau jalan sendiri, tapi tetaplah kita wanti-wanti juga gitu. Bahkan dalam sudah ada videonya pun beberapa pihak tuh masih mempertanyakan gitu kebenaran dari kasus ini, apakah benar atau tidak, apakah cuma prank atau bagaimana gitu kan. Jadi bisa jangan panik intinya kan, bisa direkam terlebih dahulu jika memang memungkinkan untuk direkam gitu, atau memang jika sudah tidak mungkin untuk direkam bisa teriak juga kan ya Mas ya. Jadi biar orang-orang sekitar juga melihat ke arah kita sehingga si pelakunya ini jadi menjauh gitu kan dari si korbannya ini. Seperti dengan adanya beberapa undang-undang atau regulasi ya, misalkan di bidang atau di ranahnya mahasiswa ada yang Permendikbud tentang PPKS, dan juga undang-undang yang baru istilahnya disahkan lah, hitungannya juga TPKS. Itu menurut aku sebuah langkah yang baik gitu. Cuman catatannya adalah apakah regulasi atau undang-undang tersebut ya mampu kita laksanakan bersama-sama gitu, implementasinya gitu. Kan itu masih belum terjawab gitu bareng-bareng gitu. Maka sebenarnya bukan hanya tugas kepolisian gitu untuk menindakan, tapi tugas kita bersama gitu sebagai masyarakat untuk preventif gitu. Entah itu kita nanti sebagai calon korban atau calon oknum, kan kita nggak tahu ya. Makanya perlu kita bareng-bareng istilahnya bagaimana tadi regulasi udah ada dan juga tindakan-tindakan juga udah ada. Tinggal nanti kitanya gitu, kita mau di posisi di mana sih kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jakban, kembali lagi di podcast Jakban. Berbeda dengan biasanya, karena di sini kalian akan bersama saya, Anne, dari Bidang Kajian Publik FKMPI Jakarta Raya Banten sebagai moderator. Podcast saat ini kita akan membahas topik yang selalu menjadi topik hangat di Indonesia nih guys. Di podcast ini tentunya saya juga nggak sendirian, karena di sini saya juga ditemani oleh kedua mahasiswa-mahasiswi dari politeknik yang berbeda, yaitu dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dan Politeknik Negeri Jakarta. Untuk Mas Ba dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, mungkin aku dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Supriyadi, bisa dipanggil Yadi aja. Di sini sebagai perwakilan dari BEM PNJ, mungkin juga FKMPI PNJ ya di sini. Ya, sebelumnya halo Sobat Jakban, perkenalkan nama saya Indah Yunisi, bisa dipanggil Indah. Saya dari perwakilan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Ya, mungkin itu saja Mbak. Oke. Di podcast saat ini kita akan bertukar pendapat kepada Mas Ba yang ada di sini, dan juga untuk sobat podcast sobat Jakban yang sedang menonton, boleh banget juga mengajukan pendapatnya di kolom komentar dan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita saat ini. Nggak usah kepanjangan, karena kita di sini akan masuk ke topik kita, yaitu tentang pelecehan seksual. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, saya mau nanya nih, menurut Mas Mbak, apa sih pendapat tentang pelecehan seksual? Oke, aku dulu kali ya. Iya boleh Mas. Boleh. Sebenarnya kalau dilihat dari katanya ya pelecehan, artinya bisa kita analogikan sebagai penurunan gitu atau degradasi. Artinya
ada suatu zona nyaman yang terganggu gitu. Karena kan setiap orang punya zona nyaman. Iya, gitu. betul. Di saat zona nyaman terganggu, yaitu bisa misalkan dari pihak luar ya khususnya gitu ya, dari eksternal ya itu bisa dimasukkan dalam pelecehan. Nah kalau kita ambil kata lagi ya dengan seksual, artinya ya bagaimana seksualitas seorang manusia ini atau seseorang ini ya dia terganggu gitu atau merasa nggak nyaman gitu, yaitu disebut pelecehan seksual ya, entah itu dengan secara fisik maupun non fisik atau secara verbal maupun non verbal gitu, dan dampaknya berkepanjangan sih kayak gitu. Oke, gimana menurut Mbak Indah? Ya kalau saya sendiri mungkin bisa menambahkan ya Mas. Ya, udah saya sendiri mungkin untuk pelecehan seksual ini di mana adanya tindakan dari eksternal yang membuat si korban ini merasakan ketidaknyamanan gitu, ketidaknyamanan dalam tubuhnya dia atau dalam dirinya dia gitu. Pelecehan seksual ini sebenarnya bisa seperti yang yang bisa kita rasakan sehari-hari sebenarnya, apalagi untuk perempuan ya, kayak contohnya catcalling tuh yang bisa hey cantik, nah kan begitu, itu sebenarnya juga secara nggak sadar tuh masuk juga nih ke pelecehan seksual. Itu sih untuk menurut aku. Nah, di Indonesia ini juga kan nggak cuma pelecehan seksual, tapi ada kekerasan seksual. Apa sih perbedaan antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual? Coba dulu nih. Boleh. Ya, seperti yang tadi sudah sebutkan ya, untuk pelecehan seksual itu di mana adanya ketidaknyamanan gitu kan, ketidaknyamanan terhadap diri si korban. Namun perbedaannya di sini mungkin yang menurut pendapat saya itu lebih ke ini sih, untuk kekerasan seksual ini di mana keprivasiannya dia itu terganggu, di mana kayak contohnya diraba kah, atau misalnya di organ intimnya diganggu, pokoknya yang begitu-begitu dah, yang kayak pemerkosaan seperti itu udah termasuk kekerasan seksual. Kalau pelecehan seksual kayak contohnya tadi, itu salah satu contohnya itu kayak catcalling yang masih istilahnya masih ringan-ringan lah gitu, tapi nggak bisa, walaupun ringan nggak bisa menutup kemungkinan ini juga bisa berdampak gitu kepada korban, yang sehingga bisa trauma gitu, berkepanjangan. Oke, sebenarnya tadi udah dijelaskan panjang lebar lah ya. Kalau aku dikit nambahin lah, simpelnya gini, kekerasan dan seksual dan pelecehan seksual itu sebenarnya hampir sama ya, karena pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Karena kalau kita lihat dari data ya, atau dari pengertian dari Komnas HAM gitu, atau Komnas Perempuan lah, hitungannya di situ dia menjabarkan bahwasanya kekerasan seksual ada 15. Nah, salah satunya adalah pelecehan seksual kayak gitu. Jadi kekerasan seksual itu mungkin lebih luas gitu, cakupan dan areanya gitu. Toh juga kayak eksploitasi manusia, kayak semacam pemaksaan berhubungan intim dan maupun yang lainnya, itu udah termasuk kekerasan lah. Bahkan pemaksaan kontrasepsi atau mungkin yang kayak gitu pun udah termasuk kekerasan seksual ya. Nah, kalau pelecehan tadi yang dapat menurunkan atau mengganggu zona nyamannya gitu, seseorang mau itu perempuan maupun laki-laki gitu, misalkan dia terganggu dengan seksualitasnya ya, itu dinamakan pelecehan seksual. Tadi kan udah disebutkan kayak catcalling, hey cantik, gini, main yuk gini, kan udah termasuk ngerendahin gitu ya. Iya, kayak betul. gitu sih paling. Iya, betul. Nah, kan yang tadi udah dijelasin mengenai pelecehan seksual di chatting itu dengan halo cantik. Nah, gimana nih menurut Mbak Indah dan juga Mas Yadi, kalau misal pelecehan seksual di sosial media kan bisa berupa dari komentar atau misalkan komen juga di live Instagram atau gimana. Nah, itu menurut Mbak Indah dan juga Mas Yadi mengenai pelecehan seksual yang ada di sosial media tuh kayak gimana sih gitu? Ya boleh. Iya, sebenarnya untuk pelecehan seksual ini di media menurut saya emang secara secara Nggak sadar ya, secara nggak sadar itu kita pun mungkin saja juga melakukan pelecehan seksual itu, seperti kayak hey cantik ya gimana gini. Nah itu juga itu kan, nah apalagi di media sosial tuh istilahnya jempol kita nih lebih ringan lah gitu kan, sekarang kan lebih ringan gitu, apalagi dengan adanya gadget kayak informasi lain. Nah mungkin bisa digarisbawahi di sini kali ya, untuk pelecehan seksual ini nggak cuma terjadi oleh wanita aja gitu, oleh perempuan aja gitu kan. Walaupun memang perempuannya lebih besar gitu yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini, tapi tidak menutup kemungkinan nih beberapa pria atau beberapa laki-laki juga dia mengalami pelecehan seksual seperti itu. Apalagi kalau misalnya di media itu memang secara nggak sengaja kali ya, maksudnya apalagi kalau cowok ya, orang-orang tuh masih awam nih, kalau misalnya kayak contohnya ada yang istilahnya
lagi olahraga lah kan biasanya berkeringat tuh, kadang suka ada aja tuh kayak kaum hawa yang secara nggak sadar dia melakukan pelecehan itu gitu. Oke. Kalau menurut aku sih kayak semacam kayak komentar maupun apapun itu ya, misalkan ada satu cewek yang posting fotonya gitu, terus ada komen nih si cowok misalkan, atau entah itu temennya atau bukan ya, ya itu tergantung sih dari tata bahasanya juga kan, karena kan kalau di media sosial tuh emang abstrak banget lah, kita nggak bisa menilai satu dan hal lebih lah kayak gitu. Nah itu, terus juga yang namanya pelecehan seksual kan subjektif ya, tergantung kalau si korban atau misalkan si orang ini atau si cewek ini merasa jadi gak nyaman gitu ya, nah itu mungkin bisa dimasukkan dalam pelecehan seksual. Tapi kalau merasa itu sebuah apresiasi, misalkan kayak dia dandan terus posting terus dibilang cantik, ya itu kan beda lagi kan ceritanya. Itu dia tergantung sih apakah zona nyaman itu terganggu atau enggak gitu. Nah mungkin yang perlu digarisbawahi tadi mungkin ya lebih bagaimana tadi narasinya kita harus perlu jaga lah kayak gitu. Gimana caranya kita mengapresiasi, gimana cara ya kita menghindari untuk melecehkan kayak gitu sih paling. Karena juga dari pengetikan aja kita bisa salah mengartikan. Iya betul. Apalagi kalau pengetikan tuh agak susah ya gitu untuk untuk disaring, untuk diambil. KNP misalnya kenapa kan gitu. Singkatan juga kan. Singkatan bikin ambigu juga. Dari ketikan aja nih kan nada-nadanya juga berbeda nih, apakah ini nadanya melecehkan kah atau nadanya ini apresiasi gitu. Dari ketikan aja bisa mendefinisikan banyak hal. Jadi yang paling seru adalah nada alarm ya. Iya. Iya betul. Nah, menurut Mbak Indah dan juga Mas Yadi, bagaimana sih kalau misalnya sebagai korban, apa yang harus dilakukan gitu? Kalau misalnya kita menjadi korban pelecehan seksual tersebut? Oke. Sebenarnya ketika emang ada salah satu korban yang istilahnya dia merasa terlecehkan gitu oleh seseorang atau orang lain gitu ya, itu banyak sih sekarang tuh karena kasusnya udah naik gitu ya, udah banyak banget di beberapa kota besar maupun ya yang kasus-kasus terakhir tuh ya yang di pesantren lah maupun yang terakhir di BUMN lah kayak gitu-gitu kan menjadi suatu perhatian publik gitu. Apalagi pemerintah juga udah sekarang mendorong gitu ya adanya posko-posko pengaduan gitu terkait pelecehan seksual ini. Bahkan kemarin tuh saya lihat berita di Transjakarta itu ada setiapnya ada stasiun apa namanya, halte atau maupun yang lainnya itu ada posko pengaduan gitu buat apabila dilecehkan atau apa. Itu bisa ke situ sih ngadunya gitu atau lapornya. Atau yang kedua bisa ke kepolisian terdekat, polsek terdekat maupun polres kayak gitu. Itu juga, atau juga sekarang Komnas Perempuan dan Anak itu udah buka kanal pengaduan online gitu. Jadi bener-bener sekarang gampang gitu. Jadi kita ya jangan takut atau panik gitu ketika kita keluar rumah atau jalan sendiri, tapi tetaplah kita wanti-wanti juga gitu. Jangan sampai ya tadi gitu kita terkena pelecehan maupun kita melecehkan seseorang kayak gitu sih paling. Ya, aku nambahin aja kali ya. Untuk apa sih yang harus dilakuin nih ketika kita menjadi korban gitu. Tadi kan sudah jelaskan juga kan tata caranya kita harus melapor ke pusat pengaduan gitu dan lain-lain. Mungkin bisa tambahin juga nih gitu. Sebelum melaporkan ke pengaduan itu kita juga harus punya bukti, karena kan memang kalau omongan doang kayak kurang ini nih, buktinya kurang konkret. Nah, otomatis harus ada bukti. Nah, buktinya itu bisa berupa video atau rekaman atau dan lain-lain. Nah, itu bisa menguatkan karena kan kita nggak tahu ya. Bahkan dalam sudah ada videonya pun beberapa pihak tuh masih mempertanyakan gitu kebenaran dari kasus ini, apakah benar atau tidak, apakah cuma prank atau bagaimana gitu kan. Jadi bisa jangan panik intinya kan. Bisa direkam terlebih dahulu jika memang memungkinkan untuk direkam gitu, atau memang jika sudah tidak mungkin untuk direkam bisa teriak juga kan ya Mas ya. Jadi biar orang-orang sekitar juga melihat ke arah kita sehingga si pelakunya ini jadi menjauh gitu kan dari si korbannya ini, seperti itu. Nah, tadi kita membahas tentang korban. Kalau misalkan Mas atau Mbak jadi saksi gitu, apa yang bakalan Mbak lakukan dengan perlakuan pelecehan seksual di umum seperti itu? Kalau aku sih, kalau misalkan aku jadi saksi kejadian gitu ya perkaranya, pertama mungkin ya kalau aku ya sendiri ya pribadi ya lebih prefer ke korbannya dulu gitu, menanyakan tadi
kan Kak, aku nggak tahu ya tadi tuh apa, kan sekarang tuh banyak prank-prank juga kan, Iya, banyak betul. istilahnya ya kejadian-kejadian kegiatan yang di luar nalar kita atau di luar kendali kita gitu. Nah mungkin pertama cross check dulu gitu ke korbannya, apakah betul atau tidak dia merasa dilecehkan. Kalau misalkan iya, terus juga ketika aku udah tahu korbannya korban dan juga nama oknumnya gitu atau pelakunya ya, itu aku bisa membantu korban untuk mendampingi lah untuk pelaporan nanti sebagai penguat nanti kalau bahwasannya ya si korban ini dilecehkan gitu. Paling tidak itu sih kalau aku. Iya, tadi bisa juga ya menambahkan juga, bisa juga dengan mendampingi korban dengan bertanya gitu, apakah memang si korban ini merasa dilecehkan atau seperti apa gitu. Bisa mendampingi juga, mungkin bisa juga dibantu dengan tadi sebelumnya video kali ya, jika memang memungkinkan untuk memvideokan gitu kan, karena kan emang itu bisa jadi bukti yang, misalnya bisa jadi bukti konkret lah gitu dengan adanya kita melihat gitu, kalau misalnya ada pelecehan seksual di transportasi publik kali ya, yang lebih banyak lebih banyaknya gitu, yang lebih banyaknya seperti itu. Terus menurut Mas Yudi dan juga Mas Yadi dan juga Mbak Indah, penanganan kasus di Indonesia itu tentang pelecehan seksual tuh bagaimana sih? Apakah kurang atau bagaimana pertindakan penanganan khusus kasusnya? Ya, boleh boleh. kali Mbak Indah. Ya. Penanganan kasus ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya untuk penanganan kasusnya ini masih cukup minim ya gitu, apalagi dengan beberapa pihak nih, apalagi kepolisian kan biasa kita melaporkan tuh ke kepolisian ya. Ada korban yang misalnya dia melaporkan ke kepolisian, karena saya juga beberapa baca ya, beberapa polisi itu malah mempertanyakan korban gitu, apakah cara berpakaiannya atau bagaimana cara dia bertingkah kah, seperti itu. Jadi seakan-akan memang balik lagi ke korban, jadi bukan saya berspektif pokoknya bersudut pandangnya bukan sudut pandang korban tapi sudut pandang pelaku, bagaimana si korban ini bertindak, maksudnya berperilaku atau berpakaian seperti itu. Paling sering sih yang dipertanyakan, bahkan bukan cuma hanya kepolisian saja ya, sama masyarakat sekitar pun kalau misalnya ada pelecehan seksual atau apa gitu kan, pasti yang ditanya terlebih dahulu tuh pakaiannya dia gitu, pakaiannya dia seperti apa. Kalau misalnya pakaiannya dia pendek ya berarti salahnya si korban gitu. Padahal kan memang untuk si pelaku ini tidak memandang gitu, apakah dia pakai rok pendek kah atau dia pakai baju tertutup. Sebenarnya itu nggak memandang. Itu balik lagi ke pelaku. Kalau pelaku memang ingin melakukan pelecehan seksual ya dia lakukan gitu. Tidak ada faktor-faktor kayak pakaian dan bertingkah seperti itu gitu. Kalau dari aku seperti itu ya. Cuma memang ada beberapa pihak ya, apalagi mungkin bisa dibilang kepolisian ya, yang lebih ini juga dia lebih mempertanyakan sehingga membuat korban-korban tuh lebih banyak bungkam, karena ya itu malah dibalikin lagi ke korban seperti itu. Oke, kalau menurut aku ya tadi mungkin udah cukup Jelas panjang juga ya, sekali. udah menjelaskan juga gimana proses-proses dan sebagainya. Tapi menurut aku sih dengan adanya beberapa undang-undang atau regulasi ya, misalkan di bidang atau di ranahnya mahasiswa ada yang Permendikbud tentang PPKS dan juga undang-undang yang baru istilahnya disahkan lah, hitungannya juga TPKS. Itu menurut aku sebuah langkah yang baik gitu. Cuman catatannya adalah apakah regulasi atau undang-undang tersebut ya mampu kita laksanakan bersama-sama gitu, implementasinya gitu. Kan itu masih belum terjawab gitu bareng-bareng gitu. Maka sebenarnya bukan hanya tugas kepolisian gitu untuk menindakan, tapi tugas kita bersama gitu sebagai masyarakat untuk preventif gitu. Entah itu kita nanti sebagai calon korban atau calon oknum, kan kita nggak tahu ya. Makanya perlu kita bareng-bareng istilahnya bagaimana tadi regulasi udah ada dan juga tindakan-tindakan juga udah ada, tinggal nanti kitanya gitu, kita mau di posisi di mana sih kayak gitu. Menurut aku seperti itu sih. Dan mungkin harapannya juga buat kepolisian, buat juga pihak-pihak yang berwenang untuk menindak, untuk membuat langkah preventif, khususnya pemerintah ya. Dan juga banyak lah istilahnya ruang-ruang yang mana itu berpotensi tinggi ya untuk dilakukan pelecehan seksual ya. Itu perlu mungkin ya disorot gitu supaya benar-benar langkah konkret untuk preventif itu ada gitu. Paling tidak itu sih. Iya betul. Memang dengan adanya UTPKS ini, terus Permendikbud nih memang sebuah langkah yang bagus gitu ya untuk menekan kasus pelecehan seksual ini gitu. Tinggal memang di implementasiannya aja apakah
ya apakah UU TPKS ini atau Permendikbud ini berjalan sesuai dengan tujuannya ataukah memang percuma gitu adanya peraturan ini gitu. Tinggal nanti bagaimana implementasi masyarakat sama kita ya ke depannya seperti apa. Oke, tadi kan udah dibahas nih penegakan hukumnya yang disebut sama Mas Yadi. Nah, menurut Mas Yadi dan juga Mbak Indah, penegakan hukum di Indonesia tentang pelecehan seksual tuh seperti apa sih? Apakah ada gitu penerapan hukum khusus di perguruan tinggi atau hanya untuk masyarakat umum aja apa gimana? Sebenarnya kalau aku izin jawab ya, tadi kan kita udah singgung juga ya, ada undang-undang TPKS maupun Permendikbud. Mungkin kalau Permendikbud itu sendiri untuk lingkungan akademik gitu ya, kampus maupun institusi ya. Nah di situ udah jelas sih kalau kita baca undang-undangnya gitu, itu jelas tahapan-tahapannya, terus unsur-unsur di dalamnya, terus penindakan dan juga pencegahannya udah jelas gitu. Tinggal nanti setiap kampus kan sekarang diwajibin ya. Nah sekarang sebenarnya bulan Agustus ini berakhir sebenarnya. Ya setiap kampus di seluruh Indonesia wajib untuk membentuk satgas, satuan petugas PPKS gitu ya, atau satgas PPKS tadi singkatnya. Nah barangkali itu sebagai sebuah tindakan preventif ya. Jika sudah ada satgas, ya enak gitu ya. Orang mau lapor, orang mau istilahnya mau melakukan hal yang nggak senang juga udah panik gitu. Oh udah ada satgas di kampus aku nih. Jadi ya itu langkah yang bagus sih menurut aku ya. Tergantung nanti kampus-kampus melaksanakan satgas ini atau enggak. Tapi harapannya sih semua kampus menerapkan ya gitu. Supaya ya oknum-oknum ya yang suka melecehkan atau yang suka catcalling atau yang lainnya ya menjadi inilah rendah gitu, turun atau terkurang ya kayak gitu. Iya betul. Kalau menurut Mbak Indah? Tadi sudah di akademik ya? Ya mungkin aku mau contoh yang penanganan untuk pencegahannya kali ya, untuk di yang publik itu contohnya di transportasi publik nih, karena kan tadi udah singgung juga ya, untuk perempuan tuh lebih tinggi kasus pelecehan seksualnya daripada laki-laki, walaupun memang tidak menutup kemungkinan kan laki-laki juga mengalami itu gitu. Nah hal-hal yang dilakukan pemerintah itu contohnya di transportasi publik itu dengan adanya gerbong perempuan gitu, gerbong khusus perempuan gitu kan. Nah dengan adanya gerbong khusus perempuan ya memang diharapkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bisa menurun gitu. Contohnya juga seperti yang baru-baru ini mau dilaksanakan kalau salah atau memang sudah dilaksanakan kali ya. Yang di busway ke arah Kalideres tuh ada yang khusus cewek gitu, khusus perempuan yang warna pink. Menurut saya udah ada kok. Oh iya udah banyak di kereta juga udah ada. Iya, itu menurut saya juga salah satu tindakan pemerintah gitu untuk pencegahan selain dari undang-undang itu gitu kan. Terus tadi menanggapi dari Mas juga Mas Yadi. Iya, dari Mas Yadi. Tadi apa ya? Aku lupa lagi. Aduh, ntar dulu aku lupa. Oh iya, dengan adanya Satgas PPKS ini bukan suatu hal yang apa ya, istilahnya bukan harapan kita tuh bukan ingin kasusnya naik gitu, tapi dengan harapannya dengan adanya Satgas ini ya semuanya gitu berharap tidak adanya gitu menurunnya kasus pelecehan seksual ini gitu. Bahkan ya kalau bisa nggak ada lah ya gitu. Ya kalau bisa nggak ada, jadi ya adanya peraturan ini jadinya ya percuma, akhirnya dihilangkan ya aman. Tapi kayaknya kalau bisa melihat dari situasi agak kurang mungkin ya, memungkinkan kalau misalnya memang itu hilang gitu dari Indonesia khususnya. Setidaknya turun lah. Oh ya, sebelum kita lanjut, nah ini kita ada makanan, ada minuman. Mbak Mas boleh banget untuk minum atau buat nyemil-nyemil kayak gitu. Supaya nggak terlalu tegang, karena kan bahasa juga lumayan ya. Nah, tadi kan udah masuk ke penegakan hukum, udah masuk juga penanganan kasusnya juga gimana, menurut pendapatnya gimana. Nah, sekarang kita tanya nih, pesan dari Mas Yadi dan juga Mbak Indah tuh kayak gimana sih untuk masyarakat umum, meskipun kita juga nggak tahu nih kita bakal jadi korbannya atau bahkan kita jadi oknum atau pelakunya. Nah, tapi pesan dari Mbak Mas tuh kayak gimana sih tentang pelecehan seksual ini? Ya, mungkin banyak dulu deh. Aduh. Kalau saya lebih ke ini ya, mungkin ke korbannya ya. Kalau misalnya memang mengalami kasus pelecehan seksual ini, dimohon jangan takut gitu, jangan takut untuk melapor ke pihak yang berwajib atau yang berwenang gitu, jangan takut gitu. Terus untuk masyarakatnya nih, jika memang ada orang yang bercerita kepada
kepada kita nih kalau misalnya dia mengalami pelecehan seksual, kita percayakan dulu gitu ke korban gitu. Kita percaya entah itu benar atau salah, kita percayakan dulu gitu. Intinya kalau misalnya dia benar kayak gimana, nah otomatis kan kita memang harus percaya dulu gitu. Istilahnya kita dengar ceritanya seperti apa, baru kita bawa ke kepolisian atau pihak yang berwenang seperti itu. Itu untuk ininya. Terus untuk untuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini ya semoga implementasiannya ini bisa berjalan dengan baik ya. Tuh, seperti itu. Mungkin dari saya itu aja, Mas. Oke. Kalau dari aku sendiri sih pesannya ya untuk terkait kasus pelecehan seksual ini mungkin yang pertama kita harus ingat dulu gitu diri kita siapa sih, kan kita sebagai manusia biasa ya, artinya seorang manusia setiap insan lah ya punya haknya masing-masing gitu. Nah hak asasi atau hak dasarnya gitu, apabila mungkin tadi ya ketika kita melecehkan seseorang artinya kita udah menodai gitu hak asasi kita sendiri gitu, artinya gitu sih. Jadi kita harus benar-benar berpikir bahwasannya ya udah kita saling menghormati gitu, kita saling menyayangi satu sama lain, dan juga ada batasan gitu antara mungkin perempuan dan laki-laki maupun sebaliknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak mungkin langkah preventif gitu ya yang harus sering kita lakukan terkait sosialisasi, terkait branding, bahwasannya ayo kita jaga diri kita satu sama lain gitu ya, jangan sampai kita terjebak di pelecehan seksual ini kayak gitu. Dan juga langkah-langkah preventif yang telah dilakukan pemerintah, ayo kita hargai gitu dengan adanya Satgas, dengan adanya banyak posko-posko pengaduan gitu, maka perlu gitu di situ maksimalkan gitu. Ketika kita merasa dilecehkan dan itu ada buktinya, maka perlu ya lapor saja, jangan sampai takut gitu ya. Bener kata mbaknya tadi gitu. Terus yang ketiga mungkin pesan untuk kita semua juga gitu. Ya sadari juga ya bahwasannya emang sih pelecehan seksual ada di mana-mana. Nah peran kita sangat diperlukan sebagai sivitas masyarakat gitu ya, sebagai society-nya gitu ya di Indonesia ini. Kita mau jadi apa gitu? Apakah kita pengen jadi oknumnya ya? Ya mudah-mudahan enggak gitu ya. Jangan sampai lah. Istilahnya ketika kita melihat suatu kemungkaran atau kejahatan ya masa kita diam gitu ya. Ya maka perlu ada tindakan dari kita gitu ya. Maksudnya minimal kita bisa membantu gitu. Misalkan korban pelecehan atau mungkin kita ketika menjadi korban pun ya kita jangan sampai diam aja gitu ya. Kita harus speak up gitu dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh regulasi gitu. Paling tidak itu sih. Dan juga yang keempat, mudah-mudahan tadi ya undang-undang maupun regulasi yang udah dibuat ya, itu jangan sampai ya sebagai undang-undang bacaan biasa gitu. Tapi benar-benar konkret implementasinya itu ada gitu. Karena ini untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan kita bersama gitu. Paling tidak itu sih, ya mudah-mudahan kita sadari hal itu sih. Baik, bagus banget ya pesan-pesan dari Mbak Indah dan juga Mas Yadi. Nah untuk Sobat FKMPI atau Sobat Jakban, terapin itu ya pesan-pesannya, jangan takut kalau misalkan kalian merasa menjadi korban pelecehan seksual, dan kalau kalian sebagai saksi jangan takut juga untuk melaporkan atau berusaha untuk menenangkan korban terlebih dahulu ya kalau misalkan melihat pelecehan seksual tersebut. Nah kita udah di akhir ujung nih Mas, Mbak, gak berasa ya? Gak berasa ya? Udah mau habis saja. Oke, baik Sobat Jakban, karena kita ini udah di ujung acara, udah habis gitu ya, topik pembahasannya nggak terasa. Nah sebelum kita tutup acaranya, nah kita dari Jakban ini ada sedikit merchandise nih untuk mas-mas kalian sudah mengisi acara. Dan merchandise-nya Oke. Benar, ini sedikit merchandise dari kami, dari Jakban untuk Mas Mbak. Aduh, maaf. Iya, terima kasih banyak nih ya. Iya. Ini keren banget FKMPI. Mungkin untuk Mas Yadi untuk mempromosikan kampusnya PNJ diperbolehkan gitu. Boleh promosi ya. Instagramnya mungkin atau gimana? Halo Sobat Jakban. Tadi kan kita udah kenalan ya. Aku Yadi dari perwakilan PNJ. Mungkin sedikit ingin promosi lah ya. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, bisa teman-teman follow untuk Instagram kami BEM-PNJ. Ketik aja nanti ada BEM-PNJ. Di situ ada BEM-PNJ Kabinetnya Kolaborasi Cita kayak gitu. Terus juga ada Twitter maupun TikTok kami juga ada, dan juga yang lainnya gitu. Pokoknya namanya BEM-PNJ semua gitu. Teman-teman jangan lupa follow ya kayak gitu.
Mungkin Mbak Indah juga dipersilakan gitu mempromosikan Iya, boleh nih untuk Sobat Jakban, boleh nih Sobat Jakban juga bisa mampir nih ke sosial medianya Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 gitu. Mulai dari Instagram, Line, Twitter, TikTok dan lain-lain. Bisa di sini ya nih. Nah, di bawah ini semuanya ya. Di bawah ini ya. Ada di kolom bawah ini ya. Bawah ini. Oke, karena kita udah di ujung acara, saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Yadi dan juga Mbak Indah selaku perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dan Politeknik Negeri Jakarta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di podcast Jakban kali ini. Nah, saya juga terima kasih nih kepada Sobat Jakban yang sudah menyaksikan podcast Jakban kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di konten berikutnya di channel YouTube FKMPI Jakban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.